Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Hasatul Awaliyah dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang manusia sebagai makhluk budaya. Baik, materi yang akan saya sampaikan terbagi menjadi 4, yaitu manusia sebagai makhluk budaya, apresiasi terhadap kemanusiaan dan kebudayaan, etika dan estetika berbudaya, memanusiakan manusia, dan yang terakhir problematika kebudayaan. Nah, materi yang pertama yaitu manusia sebagai makhluk budaya. Apa sih manusia sebagai makhluk budaya? Manusia adalah salah satu makhluk Tuhan di dunia. Makhluk Tuhan di alam fana ini terbagi menjadi 4, yaitu alam, tumbuhan, binatang, dan manusia. Akal adalah kemampuan berpikir manusia sebagai koordinat alami yang dimilikinya. Sedangkan budi berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti budi artinya akal. Budi menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia adalah bagian dari kata hati yang berupa panduan akal dan perasaan baik dan buruknya sesuatu. Dengan akal budinya, manusia mampu menciptakan, mengkreasikan, memperlakukan, memperbarui, memperbaiki, mengembangkan, dan meningkatkan sesuatu yang ada untuk kepentingan manusia. Adapun contohnya seperti membangun rumah, membuat aneka masakan, membuat berbagai jenis pakaian, membuat alat transportasi, sarana komunikasi, dan lain-lain. Adapun secara umum, kebutuhan manusia terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama, bersifat kebendaan, sarana dan prasarana, badani dan ragawi, jasmani dan biologis. Adapun contohnya seperti makan, minum, dan beristirahat. Yang kedua, kebutuhan yang bersifat rohani, mental, dan fisiologis. Contohnya seperti kasih sayang, pujian, perasaan aman, dan kebebasan. Nah, materi yang kedua yaitu apresiasi terhadap kemanusiaan dan kebudayaan. Dibagi menjadi 2, yaitu manusia dan kemanusiaan. Yang kedua, manusia dan kebudayaan. Nah, yang pertama, manusia dan kemanusiaan, yaitu istilah kemanusiaan berasal dari kata manusia, mendapat kata awalan ke dan akhiran an, sehingga menjadi kata benda abstrak. Manusia menunjukkan kata benda konkret, sedangkan kemanusiaan menunjukkan kata benda abstrak. Nah, yang kedua, manusia dan kebudayaan. Kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta yaitu budaya, yang merupakan bentuk jamak dari budi atau akal. Diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal. Adapun definisi kebudayaan menurut Edward Taylor yaitu mengemukakan bahwa kebudayaan merupakan keseluruhan yang bersifat kompleks yang dalamnya terkandung pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan kemampuan-kemampuan lainnya yang terdapat seseorang sebagai anggota masyarakat tertentu. Nah, materi yang ketiga yaitu etika dan estetika berbudaya. Apa sih etika dan estetika berbudaya? Nah, kata etika berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos. Secara etimologis, etika adalah ajaran tentang baik dan buruknya yang diterima umum tentang sikap, perbuatan, kewajiban, dan lain sebagainya. Etika memiliki makna yang bervariasi, yaitu etika dalam arti nilai-nilai atau moral yang menjadi pegangan bagi seseorang, etika dalam arti kumpulan asas atau nilai moral, dan yang terakhir adalah etika dalam arti ilmu atau ajaran tentang baik dan buruknya. Nah, materi yang keempat yaitu memanusiakan manusia. Manusia tidak hanya sebatas menjadi homo, tetapi harus meningkatkan diri menjadi human. Manusia harus memiliki prinsip, nilai, dan rasa kemanusiaan yang melekat dalam dirinya. Manusia memanusiakan manusia yang berarti perilaku manusia yang senantiasa menghargai dan menghormati derajat manusia lainnya. Nah, materi yang terakhir yaitu problematika kebudayaan.
kebudayaan yang diciptakan manusia dalam kelompok dan wilayah yang berbeda-beda, yang menghasilkan keragaman kebudayaan-kebudayaan yang dimiliki sekelompok manusia membentuk ciri dan menjadi pembeda kelompok lainnya. Adapun cirinya dibagi menjadi 3, yaitu pewarisan kebudayaan, perubahan kebudayaan, dan penyebaran kebudayaan. Nah, yang pertama, penerusan kebudayaan adalah proses pemindahan penerusan, pemilik dan pemakaian kebudayaan dari generasi ke generasi lainnya. Yang kedua, perubahan kebudayaan adalah perubahan yang terjadi sebagai akibat adanya ketidaksesuaian di antaranya unsur-unsur kebudayaan yang berbeda. Dan yang terakhir, penyebaran kebudayaan atau difusi adalah proses penyebaran unsur-unsur dari suatu kelompok ke kelompok lainnya. Baik, itulah materi yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Dan terima kasih yang sudah menonton. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.